Mencari mobil yang diparkir di antara ratusan mobil lain bisa jadi menyebalkan, terutama kalau kamu pengen cepat-cepat pulang. Kamu udah coba pakai remote mobil buat nyari, tapi tetap nggak lihat lampu berkedip dimanapun. Sekonyol apapun kelihatannya, kamu bisa arahkan remote mobilmu ke kepala supaya cakupannya lebih luas. Cara terbaik adalah dengan mengarahkannya ke bawah dagu dan buka mulutmu. Kepalamu bisa berfungsi sebagai antena, dan cairan berfungsi sebagai konduktor bagi sinyal. Trik ini bisa membantu menambah beberapa puluh sentimeter lebih dekat ke mobilmu kalau kamu tersesat di tempat parkir yang luas. Beberapa orang bahkan mengetesnya dengan perangkat lunak untuk menunjukkan bagaimana cara ini meningkatkan jangkauan. Mereka mengukur sinyal sistem terkunci jarak jauh sendiri dan dengan manusia, lalu mengetesnya dalam simulasi berfrekuensi tertentu. Mereka menempatkan sinyal pada jarak tertentu dari tanah, mensimulasikan jarak antara tangan yang memegang remote dan melepaskan sinyal. Sinyal itu meliputi medan yang lumayan. Lalu mereka menjalankan simulasi dengan manusia yang memegang sinyal remote dan mencoba sekali lagi. Pola jangkauannya mengarahkan dan meningkatkan jangkauan menuju target. Simulasi ketiga menunjukkan jangkauan yang lebih baik jika remote diarahkan ke kepala. Kalau remote TV-mu patah, mencari penggantinya bisa makan waktu. Solusi cepat dan nyaman adalah dengan membeli remote control universal untuk TV, AC, dan peranti lain yang kamu gunakan. Remote ini bekerja dengan banyak cara, melalui sinar inframerah, sistem nirkabel, Bluetooth, atau frekuensi radio. Cara yang paling umum adalah dengan memakai sinar inframerah. Sinyal menjalar pada frekuensi tak terlihat dari remote ke pesawat TV. Kalau punya smart TV, remote bisa langsung menangkap sinyal Wi-Fi. Sebagian remote dilengkapi program yang terpasang dengan kode operasi tertentu. Ini artinya kamu nggak perlu memasukkan kode khusus itu ketika ingin menggunakan alat tersebut. Sebagian remote bisa mempelajari fungsi baru dari remote yang ingin digantikan. Pegang saja kepala remote baru menghadap ke kepala remote lama dan biarkan sinyal inframerah memancar dari remote lama ke remote baru. Kamu bisa dengan mudah mengubah ponselmu menjadi remote universal jika mengunduh aplikasi yang tepat. Kalau kamu punya smart TV dan ternyata remote-nya rusak, mungkin ini alternatif terbaik. Kamu juga bisa mengubah smartphone-mu menjadi kamera termal jika ingin mendeteksi kebocoran gas di rumah atau mengawasi situasi pemanas dan pendingin. Alat ini juga bisa berfungsi sebagai penglihatan malam. Kamera smartphone menangkap gambar menggunakan cahaya di lingkungan dan menampilkannya sebagai kombinasi warna merah, biru, dan hijau. Sensor di ponsel bisa mendeteksi sinar inframerah, tapi kamera smartphone biasa nggak cukup. Untungnya, ada peralatan pihak ketiga yang bisa kamu pasang pada smartphone-mu untuk mengubahnya menjadi kamera thermal yang berfungsi dengan baik. Dengan koneksi Bluetooth, kamu bisa dengan mudah mengubah ponsel Android-mu menjadi mouse atau keyboard tanpa memasang apapun lagi pada perangkat yang tersambung. Unduh aplikasi yang tepat dan konfigurasikan. Lalu hampir semua perangkat apapun bisa kamu hubungkan dengan laptopmu via Bluetooth. Aplikasi lain memungkinkan kamu membuka garasimu dan berkendara keluar masuk dengan mudah. Aplikasi itu disertai perangkat keras yang harus kamu pasang di garasimu agar bisa berfungsi dengan baik dan terhubung dengan ponselmu, baik melalui Bluetooth maupun Wi-Fi. Smart Home yang semua barangnya terkoneksi dengan pengendali utama dan memungkinkan kamu memonitor dan mengatur item apapun sekarang sudah menjadi barang biasa. Kalau kamu pasang kamera keamanan di rumah, kamu bisa melihat rekamannya langsung di ponselmu dari tempat manapun di dunia. Misal kalau kamu pergi ke Hawaii, kamu bisa melihat apa yang sedang terjadi di rumah dan lingkunganmu sementara kamu lagi berjemur di pantai. Dan kalau tinggal di tempat dingin yang sering turun salju, kamu bisa memasang lantai berpemanas di rumah dan jalan masuk untuk melelehkan salju dan memakai airnya untuk hal lain. Ini menghemat banyak waktu sebab kamu nggak perlu menyekop jalan keluarmu di pagi hari. Selain barang-barang mewah, kamu juga bisa mengendalikan lampu, tirai, dan memutar musik dengan perintah suara. Teknologi suara adalah bagian dari kecerdasan buatan dan bisa menghasilkan suara sintetis yang mirip dengan manusia sebenarnya. AI sudah begitu maju, hingga terkadang sulit dibedakan, terutama saat kamu mendengarkan obrolan seleb. Teknologi ini menyalin pengucapan, warna, dan nada bicara. Ini berawal dari sesuatu yang disebut text-to-speech. Dengan maraknya komputer, software khusus dipakai untuk menyatukan suara. Cara cloning audio memakai rekaman suara.
untuk membuat arsip kata-kata dan bunyi yang bisa disatukan guna membentuk kalimat. Bagusnya, suaranya jelas dan bisa didengar. Tapi suara itu nggak punya emosi kayak yang ada dalam obrolan manusia, kayak suara robot aja. Yang lebih sulit lagi, butuh database audio baru untuk menyimpan tiap gaya bicara atau bahasa baru. Jadi, cloning suara seseorang dengan cara ini butuh banyak biaya dan waktu. Teknologi kecerdasan buatan sudah cukup umum sekarang ini. Kapanpun kamu berinteraksi dengan Siri-nya Apple atau Alexa-nya Amazon, pada dasarnya kamu sedang berbicara kepada AI. Bisa jadi, kamu menelepon teman suatu hari dan ngobrol serius dengannya. Tapi ternyata, selama ini kamu ngobrol sama klon. Teknologi cloning suara AI ini juga dipakai untuk operator telepon otomatis di bank-bank dan tempat-tempat lain. Kadang, sulit ngobrol dengan robot kalau kamu cuma mau melakukan pekerjaan simpel. Sisi baiknya, kalau kamu bosan dengan pelajaran sejarah, suara klon dari tokoh sejarah tertentu bisa memandumu mempelajari topik itu dan membuatmu asyik mempelajarinya. Sebagai ganti pengajaran sudut pandang orang ketiga dari gurumu. Bahkan bisa ada ruang interaksi agar pelajaran lebih menarik. Hal keren lain tentang cloning suara AI adalah pemakaian audiobook. Kamu bisa menyimak seleb tertentu menarasikan buku yang kamu suka, mendengar autobiografi yang dibaca dari sudut pandang orang pertama, atau buku sejarah yang dinarasikan oleh karakternya sendiri. Teknologi AI sudah begitu maju, sampai-sampai bisa menghasilkan gambar wajah manusia yang sebenarnya tidak ada. Sejumlah perusahaan membeli wajah yang dihasilkan di situs web tertentu demi wajah unik untuk alasan atau iklan mereka. Harga sebagian foto ini bisa berkisar dari 15 ribuan sampai 45 ribuan rupiah, tergantung wajah dan tingkat kesulitan membuatnya. Perusahaan dan agen-agen iklan memakai wajah-wajah ini alih-alih membayar pemotretan yang jauh lebih mahal. Kamu bisa memilih umur, jenis kelamin, dan fitur wajah yang kamu inginkan. Nah, bayangin kamu mau bikin iklan buat merayakan hari jadi sebuah perusahaan. Kamu bisa memilih sekitar 4 gambar dari daftar orang-orang yang dibuat secara artifisial dan membuat perubahan untuk menciptakan gambar manusia baru. Dan kamu bisa dapat 10 pilihan wajah manusia dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan suasana hati dari 4 gambar itu. Ya, kamu bisa memilih untuk membuat orang tersenyum, meringis, menatap kosong, atau cemberut. Sistem AI memperoleh sejumlah besar wajah dan mempelajarinya dengan sistem matematika yang rumit. Langkah ini menilai cakupan fitur yang bisa diubah dan diatur. Bahkan, dengan memperbesar mata, AI bisa menerima satu wajah yang sama sekali baru untuk digarap. Sistem ini bisa menjaga ukuran mata yang bisa diterima tanpa membuat wajah tampak aneh. Dan hal yang sama berlaku bagi fitur-fitur lain, misalnya seperti garis rahang, mulut, telinga, dan hidung. Teknik lain adalah mengambil 2 atau lebih gambar dan menentukan titik-titik di wajah untuk melihat apakah nilainya bersimbiosis. Kemudian AI akan bereksperimen dan mengubah fitur untuk menghasilkan wajah baru lainnya. Teknologi berkembang dan makin kompleks tiap tahunnya. Jadi, di masa depan, bisa jadi kita cuma melihat wajah AI di semua media sosial dan TV. Orang-orang sudah menggunakan aktor-aktor hasil AI di latar belakang pengambilan gambar besar berbagai film. Alih-alih mempekerjakan 20.000 orang tambahan, mereka bisa mengundang 50-100 orang saja dan biarkan teknologi mengisi celah-celahnya. Dan jika memfilmkan adegan dengan banyak pejalan kaki berlalu lalang, mereka bisa melakukan sebaliknya dan mengeditnya dalam proses pasca produksi.